para anggota direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau kuasanya, serta undangan yang saya hormati. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam rapat ini. Sebelum rapat dimulai, saya sampaikan secara singkat mengenai kondisi umum perseroan pada saat ini. Total aset perseroan di akhir tahun 2024 adalah sebesar 371.808.583 dolar Amerika. Nilai penjualan pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 211.926.197 US dollar. Total ekuitas sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 177.032.113 American dollar. Penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi dan kinerja perseroan akan disampaikan langsung oleh direksi dalam mata acara rapat pertama nanti. Seluruh prosedur dan tata laksana penyelenggaraan rapat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 PUJK 04 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, dan PUJK nomor 16 PUJK 04 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik. Di samping itu, penyelenggaraan rapat ini telah menggunakan platform elektronik proxy atau pemberi kuasa secara elektronik untuk menghadiri rapat umum pemegang saham serta menggunakan mekanisme rapat umum pemegang saham elektronik yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 April 2025 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 POJK nomor 15 tahun 2020. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 POJK nomor 15 2020, pengumuman dan pemanggilan rapat telah dilakukan melalui situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing pada tanggal 29 April 2025 dan tanggal 14 Mei 2025. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usul dari pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat. Oleh karenanya, sesuai dengan pemanggilan, mata acara rapat kita pada pagi ini adalah 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024. 3. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 4. Penetapan gaji dan atau tunjangan anggota direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 5. Pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat serta pokok-pokok tata tertib yang telah dibacakan sebelum rapat dimulai. Selanjutnya, saya tanyakan kepada notaris berapa jumlah pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam rapat ini dan apakah telah memenuhi quorum sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Terima kasih pada Bapak Ketua Rapat sesuai dengan daftar hadir yang disusun oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dan diwakili dalam rapat ini berjumlah 5.706.231.980 saham atau mewakili 8,856%.
dari 6.443.379.509 saham yang telah dikeluarkan perseroan hingga saat ini. Jumlah tersebut termasuk para pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik, yaitu sejumlah 832.600 saham. Sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Karena ketentuan quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan telah terpenuhi, oleh karena itu rapat adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mewakili keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam mata acara rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun quorum telah terpenuhi, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 5 Juni 2025, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Dengan ini saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan perseroan dimulai dengan resmi pada pukul 10:25 waktu Indonesia bagian Barat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memasuki mata acara demi mata acara rapat ini. Mata acara rapat pertama yaitu persetujuan laporan tahunan perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Jeffrey Halim selaku Wakil Presiden Direktur untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Bersama ini saya akan memaparkan laporan keuangan tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Indopoli mencatat peningkatan penjualan sebesar 9,3% menjadi USD 211,9 juta dari tahun sebelumnya sebesar USD 193,9 juta. Dengan komposisi 63% penjualan konsolidasi di tahun 2024 berasal dari unit produksi di Indonesia dan sebesar 37% berasal dari unit produksi di Tiongkok. Pertumbuhan penjualan tersebut didorong oleh strategi komposisi penjualan produk yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan peningkatan penjualan, laba kotor perseroan pada tahun 2024 juga meningkat sebesar 14,2% mencapai USD 39,4 juta, naik dari USD 34,5 juta pada tahun sebelumnya. Perseroan membukukan laba usaha sebesar USD 7,6 juta, meningkat 27,3% dari USD 6 juta di tahun 2023. Peningkatan tersebut dikarenakan kinerja positif perseroan yang didorong oleh peningkatan laba kotor. Di tahun 2024, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar USD 1,1 juta, meningkat 270,9% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 300.000. EBITDA perseroan meningkat dari USD 17,3 juta di tahun 2023 menjadi USD 19,9 juta di tahun 2024. Tahun 2024 menghadirkan berbagai tantangan, termasuk ketegangan geopolitik, tekanan inflasi, dan lanskap global yang semakin kompetitif. Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, perseroan kembali menunjukkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasinya dengan meraih hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan di tengah pelaksanaan ekspansi yang sedang berlangsung di pabrik Indonesia dan Tiongkok.
Next slide. Pada slide berikut dapat dilihat total aset perseroan pada akhir tahun 2024 mencapai USD 371,8 juta, meningkat sebesar 30,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 284,1 juta. Peningkatan total aset perseroan tahun 2024 adalah disebabkan oleh kenaikan aset tetap. Hal ini didorong oleh kegiatan ekspansi perseroan terkait pembelian 2 mesin hybrid BOPP, BOPE terbaru dan mesin-mesin bernilai tambah lainnya. Selanjutnya, pada akhir tahun 2024, total liabilitas perseroan tercatat sebesar USD 194,8 juta, naik 81,9% dibandingkan dengan total liability pada tahun sebelumnya sebesar USD 107,1 juta. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh pembiayaan bank untuk pembelian mesin-mesin baru perseroan. Sedangkan pada akhir tahun 2024, total ekuitas perseroan tercatat di angka sebesar USD 177 juta, meningkat 0,03% dari 176,9 juta di tahun 2023. Demikian pemaparan laporan keuangan perseroan tahun 2024. Terima kasih Bapak Jeffrey Halim. Bersama ini pula kami bermaksud untuk menyampaikan laporan terkait rencana bisnis dan langkah strategis perseroan. Kami dengan bangga menyampaikan bahwa proyek ekspansi perseroan telah selesai. Ekspansi ini mencakup penambahan 2 mesin hybrid BOPP BOPE yang berlokasi di Purwakarta, Indonesia dan Suzhou, Tiongkok. Proyek di Suzhou telah mulai beroperasi secara komersial pada bulan November 2024, sementara proyek di Purwakarta telah beroperasi komersial sejak bulan Mei 2025. Saat ini, kedua mesin telah beroperasi penuh. Dengan beroperasinya 2 mesin tersebut, kapasitas produksi perseroan meningkat dari 100.000 ton per tahun menjadi 165.000 ton per tahun. Kami yakin bahwa peningkatan kapasitas sebesar 65% ini akan memungkinkan tercapainya skala ekonomi, sehingga biaya produksi per unit dapat ditekan lebih efisien. Selain itu, perseroan juga telah menambahkan 2 unit mesin metallizing berteknologi tinggi, masing-masing di pabrik Purwakarta, Indonesia dan Suzhou, Tiongkok. Kedua mesin ini mulai beroperasi penuh sejak kuartal keempat tahun 2024 dengan kapasitas gabungan yang diharapkan mencapai 22.000 ton per tahun. Penambahan mesin metallizing ini memungkinkan perseroan untuk memproduksi produk high-end yaitu aluminium oxide yang merupakan film dengan barrier tinggi yang transparan. Aplikasi film ini cocok untuk menampilkan isi dari kemasan sehingga penampilan produk dalam kemasan akan lebih menarik. Sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam mendiversifikasi portfolio produk high-end, perseroan juga telah berinvestasi dalam pembelian 1 unit mesin offline coating. Investasi mesin ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi film ultra high barrier serta jenis film high-end lainnya. Kami menargetkan mesin offline coating ini dapat beroperasi dengan secara penuh pada kuartal 3 tahun 2025. Oke, di samping itu, kami juga menerapkan langkah strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan berkelanjutan perseroan, yaitu konsistensi dalam implementasi program Industri 4.0 dan IIoT pada setiap lokasi pabrik perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi material, efisiensi waktu, dan efisiensi mesin. Pada bulan Oktober 2024, pabrik perseroan di Purwakarta berhasil meraih penghargaan Indi 4.0 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
Penghargaan ini diberikan atas komitmen kami dalam melakukan percepatan digitalisasi di seluruh area operasional dengan memanfaatkan teknologi terkini. Selain itu, komitmen Indopoli dalam mendukung pengembangan UMKM pada tahun 2024 telah diakui oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan diraihnya penghargaan atas komitmen pelaksanaan kemitraan investasi dengan usaha UMKM. Sebagai bentuk kepedulian Perseroan atas kelestarian lingkungan, Perseroan turut mendukung inisiatif konservasi macan tutul Jawa yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Yayasan Sintas Indonesia dan PT Jarum. Dukungan ini diwujudkan melalui kegiatan kajian struktur populasi macan tutul Jawa serta preferensi satwa mangsanya di bentang alam yang berpotensi menjadi habitat, khususnya di kawasan Gunung Burangrang dan Gunung Masigit, Jawa Barat. Partisipasi ini merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam menjaga kelestarian keanekaragaman yang hayati di Indonesia. Oke. Selama tahun 2025, beberapa produk baru hasil inovasi tim R&D telah kami tawarkan ke para pelanggan, diantaranya yaitu 1. Aluminium oxide film. Film ini dilapisi dengan lapisan tipis aluminium oxide transparan yang secara signifikan meningkatkan ketahanan terhadap kelembapan dan gas. Film ini memberikan barrier performance yang setara dengan aluminium foil dan film metallized, menjadikannya satu-satunya bahan kemasan fleksibel dengan high barrier yang memungkinkan konsumen melihat produk di dalamnya. Dan kedua, biaxially oriented polyethylene atau BOPE film. Seperti film BOPP, film BOPE juga termasuk dalam keluarga polyolefin. Kombinasi struktur dari kedua kategori film BOPP dan BOPE akan mempermudah proses daur ulang tanpa mengorbankan barrier maupun tampilan visualnya. Demikian telah disampaikan mengenai rencana bisnis dan langkah strategis Perseroan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi besar dalam memastikan Perseroan dapat terus meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Selanjutnya acara rapat kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Jeffrey Halim atas penyampaian laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Melanjutkan mata acara rapat ke-1, maka Ibu Agnes Goretti selaku Komisaris Independen mewakili Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan langsung laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024. Terima kasih kepada Bapak Ketua Rapat. Bersama ini saya akan sampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Bersama ini kami sampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2024 guna yang akan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2024, Direksi telah mengambil sejumlah langkah strategi dan kebijakan yang tepat terkait dengan pengelolaan Perseroan. Berbagai inisiatif strategis tidak hanya ditujukan untuk menyikapi kondisi tahun 2024, tapi juga untuk mendukung rencana jangka menengah dan panjang Perseroan guna memperkokoh posisi Perseroan sebagai salah satu pemain terdepan di industri film fleksibel di Indonesia. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pendekatan Perseroan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (DCG) sepanjang tahun 2024 dengan fokus pada berbagai elemen kunci seperti proses pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, dan standar etika. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris menggunakan hasil temuan, masukan, serta rekomendasi Komite Audit
Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah menelaah informasi keuangan perseroan, mengawasi kinerja operasional perseroan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai akuntan publik yang akan ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan tahunan perseroan. Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan seksama laporan tahunan 2024 serta laporan keuangan konsolidasian perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris tidak menemukan adanya kesalahan material dan substansial dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar dan Dekan, member of the RSM Network, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Dalam menjalankan fungsi remunerasi, Dewan Komisaris telah menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama kurun waktu tahun 2024 sebesar USD 2173720 $2.173.720 Amerika Serikat. Penetapan nilai remunerasi tersebut telah diperhitungkan secara seksama sebagai bentuk tanggung jawab Dewan Komisaris atas mandat yang diterima dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023. Dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemegang saham atas dukungannya yang tanpa henti dan kepercayaannya kepada perseroan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para mitra bisnis dan pemangku kepentingan perseroan lainnya atas peran mereka dalam membantu, memelihara, dan memberikan masukannya berarti untuk meningkatkan kinerja perseroan. Atas semua dukungan tersebut, kami optimis untuk terus-menerus mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terima kasih. Terima kasih Ibu Goreti. Selanjutnya Bapak Ibu para pemegang saham, kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya, dimohon untuk mengangkat tangan atau menyampaikan pertanyaan tersebut melalui sistem isi kese sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal rapat ini. Apakah ada pertanyaan, Ibu Notaris? Terima kasih kepada Bapak Ketua. Ini ada pertanyaan dari Pak Denny Daniel Tambunan. Itu satu, pada laporan tahunan 2024, IPOL mengalami piutang yang tinggi, pertanda tidak bagus untuk kas di bank milik IPOL. Apalagi ada afiliasi pemegang saham terbesar, kedua PT Supermova yang dimiliki manajemen dari keluarga Halim berutang kepada IPOL. Bagaimana manajemen melunasi tagihan piutang itu sampai lunas? Piutang.
Oh, oke, saya jawab, nggak apa-apa. Emang ada dari Supernova Trade Receivable. Kita kan sudah turun banyak tahun ini ya. Ya, Berapa bulan ini sudah turun banyak. Kita ekspektasi dalam 2-3 tahun bisa selesai sih. Emang dalam 2-3 tahun. Oke. Ya. Mungkin tidak ada. Tidak ada, Pak. Karena tidak ada pertanyaan lagi, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. B. Menyetujui laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Bapak Chun Chun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Arianto Mawar dan rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 27 Maret 2025 nomor 00383 strip 2 1030 AU 104 11153 31 Romawi 3 tahun 2025. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota direksi, termasuk kepada anggota direksi yang telah mengundurkan diri dan disetujui pengunduran dirinya melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan pada tanggal 22 Desember 2024. Dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab, acquit the charge, atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan perseroan, serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usul yang telah saya sebutkan di atas? Tidak ada. Semua setuju, Bu? Setuju. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan. Berikutnya, marilah kita bahas mata acara rapat kedua, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024. Untuk itu, kepada Bapak Jeffrey Halim, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, kami minta untuk menyampaikan paparan mengenai usul penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2024. Bapak, Ibu, para pemegang saham, sesuai catatan pada laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2024 yang telah disahkan pada mata acara rapat ke-1, laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024 tercatat sebesar USD 1.059.377 dolar Amerika Serikat. Berdasarkan keputusan sirkuler pengganti rapat direksi yang telah ditandatangani secara lengkap pada tanggal 2 Mei 2025 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan sirkuler pengganti rapat Dewan Komisaris tertanggal 7 Mei 2025. Dengan ini, direksi mengusulkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024 sebagai berikut. Sebesar 9% dari laba bersih tahun buku 2024, yaitu sejumlah USD 100.000 dolar Amerika Serikat,
ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sisanya sebesar 91% dari laba bersih tahun buku 2024, yaitu sejumlah USD 995.377 dolar, akan dibukukan sebagai laba ditahan retained earning untuk mendukung pengembangan perseroan. Demikian kami sampaikan usul direksi terkait penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024 untuk mendapat persetujuan dari para pemegang saham, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan rapat. Terima kasih Bapak Jeffrey atas penjelasannya. Baiklah Ibu Bapak para pemegang saham, kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas usul penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024 yang baru saja disampaikan oleh Bapak Jeffrey. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya, mohon untuk mengangkat tangan atau menyampaikan pertanyaan tersebut melalui sistem isi kese sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal rapat ini. Tidak ada, Bu. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usul yang telah disebutkan di atas? Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem isi kese. Batas waktu pemungutan suara adalah 5 menit dari sekarang. Disetujui agenda rapatnya. Terima kasih. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usul yang telah disampaikan. Bapak Ibu para pemegang saham, sekarang marilah kita memasuki mata acara rapat ketiga, yaitu penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Alexandra Bustami selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan usulannya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat atas kesempatan yang diberikan. Hadirin yang kami hormati, Bapak Cuncun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi, Yusuf Arianto, Mawar dan rekan telah melaksanakan pekerjaan jasa audit untuk tahun buku 2024. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cuncun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar dan rekan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 4C Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dan berdasarkan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan surat usulan Dewan Komisaris tanggal 7 Mei 2025, perseroan dengan ini mengusulkan untuk 1. Menunjuk dan menetapkan akuntan publik, yaitu Bapak Cuncun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar dan rekan, untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti dalam hal akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang ditunjuk dan ditetapkan tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2025. Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan perseroan sehubungan dengan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti adalah sebagai berikut. A.
memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh akuntan publik yang terdaftar di Otorisasi Jasa Keuangan. B. Memiliki dan mentaati prinsip-prinsip independensi, kredibilitas, kualitas, reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan standar profesi, baik dari kantor akuntan publik, pemeriksa, supervisor, dan partner, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan pada sektor jasa keuangan dan pasar modal. C. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa. Saya ulangi, C. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa audit kepada lembaga yang diawasi oleh OJK. D. Memiliki minimal 1 orang rekan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pimpinan rekan kantor akuntan publik. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. Demikian kami sampaikan usulan penunjukan akuntan publik untuk mendapat persetujuan dari rapat para pemegang saham, dan selanjutnya saya kembalikan waktu dan tempat kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Alexander Bustami. Setelah kita mendengar usulan yang disampaikan, maka selanjutnya kami persilahkan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan usulan yang telah disampaikan tadi. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya, mohon untuk mengangkat tangan atau menyampaikan pertanyaan tersebut melalui sistem isi kese sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal rapat ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada, terima kasih Bu. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usul yang telah disebutkan di atas? Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem isi kese. Batas waktu pemungutan suara ini adalah 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut. Jumlah suara tidak setuju sebesar 814.300 saham atau 0,014%. Jumlah suara abstain 0. Jumlah suara setuju 5.705.417.680 saham atau 99,98%. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 5.706.231.980 saham atau sejumlah 99,98% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Jumlah tersebut termasuk para pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik. Sehingga dapat disimpulkan rapat usulan yang diajukan oleh mata acara rapat keempat disetujui. 99,98% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul mata acara rapat ketiga yang telah disebutkan tadi. Sekarang marilah kita memasuki mata acara rapat keempat, yaitu
penetapan gaji dan atau tunjangan anggota direksi, serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Yeni Meilanali selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan usulannya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang saya hormati, sesuai ketentuan pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan atau tunjangan direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan sesuai ketentuan pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas, besarnya honorium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, kami mengusulkan kepada Rapat untuk 1. Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan atau tunjangan untuk anggota direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. 2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 10% dari paket honorarium dan atau tunjangan tahun sebelumnya. Dan selanjutnya, memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris. Demikian kami sampaikan usul perihal penetapan gaji dan atau tunjangan anggota direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Selanjutnya saya kembalikan waktu dan tempat kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan rapat. Terima kasih Ibu Yeni. Demikian usul dari manajemen Perseroan. Sekarang kami persilahkan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan usul yang telah disampaikan tadi. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya, mohon untuk mengangkat tangan atau menyampaikan pertanyaan tersebut melalui sistem isi kese sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal rapat ini. Tidak ada? Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usul yang telah disampaikan tadi. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem isi kese. Batas waktu untuk pemungutan suara ini adalah 5 menit dari sekarang. Setuju semua, Bu? Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan atau tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usul yang telah disampaikan. Sekarang marilah kita memasuki mata acara rapat kelima, yaitu pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang saya hormati, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan rapat ini, maka harus ada pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Direksi telah menerima surat tertanggal 9 Mei 2025 dari pemegang saham Perseroan, yaitu Javelin Golden Holding Pte Limited, yang memiliki 29,54% saham dalam Perseroan, serta berdasarkan surat Dewan Komisaris tertanggal 7 Mei 2025 yang mengusulkan untuk mengangkat kembali anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut. Direksi, Presiden Direktur Bapak Henry Halim, Wakil Presiden Direktur Bapak Jeffrey Halim, Direktur Ibu Felicia Huisya Chong, Direktur Bapak Leo Firdaus, Direktur Bapak Alexandra Bustami, Direktur Ibu Yeni Melianali, Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Ibu Felilin Halim, Komisaris Independen Irawan Sastro Tanojo, Komisaris Independen Ibu Agnes Goretti.
Masa jabatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah 5 tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini dan akan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang akan diadakan pada tahun 2030 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Untuk itu, saya minta pembawa acara untuk membacakan resume dari Ibu Felicia Hui Sia Chong selaku anggota direksi baru yang akan bergabung dengan perseroan. Sebelum pembacaan resume, kami mohon yang terhormat Ibu Felicia Hui Sia Chong untuk berdiri sejenak untuk dikenal oleh para pemegang saham dan hadirin. Terima kasih Ibu. Resume Ibu Felicia Hui Sia Chong. Warga negara Kanada, 28 tahun, bergabung dengan perseroan sejak Agustus 2023. Memiliki berbagai pengalaman kerja di bidang keuangan, yakni menjabat sebagai Accounting Associate tahun 2018 sampai 2019 di Bench Accounting, Vancouver, Kanada, dan sebagai Senior Analyst Corporate Actions tahun 2019 sampai 2023 di Canner, Clark and Lund Financial Group, Vancouver, Kanada. Lulus dengan gelar Bachelor of Commerce Finance dari UBC Saunders School of Business, Vancouver, Kanada pada tahun 2018. Demikian riwayat hidup dari Ibu Felicia Hui Sia Chong. Di samping itu, guna memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33 POJK 04 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik terkait dengan independensi Komisaris Independen. Dengan ini kami mohon yang terhormat Bapak Irawan Sasrotanojo untuk membacakan pernyataan independensi Komisaris Independen. Silakan, Bapak. Sehubungan dengan pencalonan saya sebagai Komisaris Independen PT Indopoli Swakarsa Industri atau Perseroan, serta mengingat bahwa saya telah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan selama 3 periode masa jabatan, maka guna memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33 POJK 04 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali sebagai Komisaris Independen Perseroan. 2. Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung di dalam perseroan. 3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, ataupun pemegang saham utama perseroan. 4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan. Demikian surat pernyataan independensi saya, sampaikan untuk dapat diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Demikian pernyataan independensi dari Bapak Irawan Sasrotanojo. Terima kasih. Terima kasih kepada pembawa acara. Sehubungan dengan rekomendasi yang telah saya sebutkan tadi, kami hendak mengusulkan bahwa terhitung sejak ditutupnya rapat ini, 1. Mengangkat anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut. Direksi, Presiden Direktur Bapak Henry Halim, Wakil Presiden Direktur Bapak Jeffrey Halim, Direktur Ibu Felicia Hui Sia Chong, Direktur Bapak Leo Firdaus, Direktur Bapak Alexandra Bustami, Direktur Ibu Yeni Meliana Lee. Dewan Komisaris Perseroan, Presiden Komisaris Ibu Felilin Halim, Komisaris Independen Irawan Sasrotanojo, Komisaris Independen Ibu Agnes Goretti. Masa jabatan anggota direksi dan Dewan Komisaris yang baru adalah 5 tahun terhitung sejak pengangkatan mereka, yaitu pertanggal 5 Juni 2025 dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatan, yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2030. Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam mata acara rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan atau memberitahukan perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang. Kami persilakan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan usul yang telah disampaikan tadi. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan dan atau menyampaikan pendapatnya, dimohon untuk mengangkat tangan atau menyampaikan pertanyaan tersebut melalui sistem isi kese sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal acara rapat ini. Tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usul yang telah disampaikan tadi. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem isi kese. Batas waktu pemungutan adalah 5 menit dari sekarang. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan atau tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa mata acara rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usul yang telah disampaikan. Baiklah, Bapak Ibu para pemegang saham yang kami hormati, seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan, maka dengan ini izinkanlah kami menutup rapat umum pemegang saham tahunan PT Indopoli Swakarsa Industri Tbk pada pukul 11:10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari ini telah selesai dilangsungkan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan para pemegang saham sehingga rapat pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan ini kami mohon maaf dari semua hadirin. Terima kasih.